apa nih yang dia pakai? Bagus banget. Ih. Stop. Kayaknya bener di sini deh perumahan Kademangan Utama Residen. Ada pos satpam. Kayaknya aku tanya satpam aja deh. Oh bener, ada satpam. Permisi Pak. Iya. Cinun. Loh, Novel, kamu jadi satpam di sini? Iya Cinun. Ada yang bisa dibantu Cinun? Ya ada dong. Ya, apa yang bisa saya bantu Cinun? Mau tanya apa? Udah deh, kita jangan ngobrol di sini, ngobrol di sana aja yuk. Nggak enak di sini, malu. Hah? Malu? Malu kenapa? Val, kamu beneran kerja di sini jadi satpam? Iya, seperti yang kamu lihat gimana Cinun? Bener, aku satpam di sini. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, tapi masa mantan aku sekarang cuma jadi satpam sih? Iya, emang kenapa Cinun daripada aku nggak kerja? Tapi kan orang tua kamu tuh bukan orang nggak mampu, Val. Kamu tuh bisa melanjutkan pendidikan kamu ke yang lebih tinggi lagi dan cari kerjaan enak. Masa jadi satpam? Ya nggak apa-apa lah. Hidup itu bukan tentang cuma ijazah. Kita butuh sebuah pengalaman. Ya aku kemarin kuliah kok. Ya tapi buktinya kerjaan kamu cuma jadi satpam kan? Ya emang kenapa kalau aku kerja satpam? Toh aku kerja satpam kayak gini halal. Val, masih banyak pekerjaan yang lebih bagus daripada ini. Apalagi kamu lulusan sarjana. Ya nggak masalah. Kan aku hanya sebuah pengalaman. Ya betul, nggak apa-apa juga sih. Kan kamu yang kerja, untung aja aku udah putus sama kamu. Kalau aku masih pacaran sama kamu, yang ada aku malah malu. Iya, terus yang buat kamu malu dengan seorang satpam apa Cinun? Ya kan kerjaan seorang satpam itu nggak ada menariknya sama sekali, Val. Dilirik aja enggak. Rumah orang aja nih ya, aku jagain, apalagi hati wanita. Aduh, nggak usah sosokan gombal deh. Zaman sekarang itu nggak butuh kata-kata manis dari kamu. Iya emang kata-kata manis nggak butuh, yang dibutuhkan kan uang. Betul. Nah tapi aku, ya juga bisa mencukupi kan. Aku punya penghasilan, satpam punya penghasilan, punya pengalaman. Aduh, mencukupi dari segi mana ya? Berapa sih gaji satpam? Cinun, melihat pekerjaan seseorang itu jangan dari penghasilannya, tapi dari cara kerjanya dia gimana. Aduh Val, di mana-mana orang kalau kerja jadi satpam ya, kamu mau bekerja keras, kamu mau cuman leye-leye, gajinya kamu tuh tetap sama. Jadi meskipun kamu bekerja keras, gajimu ya cuma segitu aja. Yang terpenting aku sekarang kerja, dan aku harus bangga dengan pekerjaanku yang sekarang. Hah? Kamu bangga jadi satpam? Ya bangga, karena tidak semua orang bisa jadi seperti aku. Ya iyalah, kan peminatnya jadi satpam cuma sedikit. Dan banyak orang yang menganggur di luar sana. Ya udahlah, nggak usah bahas orang lain, ini kan lagi bahas kamu. Untung aja ya pacar aku sekarang tuh kerjanya di kantoran, di ruangan, ber-AC lagi. Nggak panas-panasan juga. Ya terus ngapain membandingkan sama aku? Ya jelas harus dibandingkan karena kamu mantan pacar aku. Oh ya kayak gitu. Ya, dan sekarang aku cuman mau membuktikan kalau aku tuh bisa dapet yang jauh lebih baik daripada kamu. Alhamdulillah, kamu harus bersyukur kalau bisa dapetin cowok atau pacar yang kerja kantoran. Sangat-sangat bersyukur, dan aku juga bersyukur bisa putus dari kamu dan aku bisa dapetin pacar aku yang sekarang. Oke deh Cinun, kamu mau bandingkan aku sama pacar kamu, aku kalah jauh dan pacar kamu kerja kantoran, terserah kamu. Sekarang saya mau menjalankan tugas aku. Gini, kamu mau menanyakan apa tentang di perumahan sini? Bentar. Dan proyek di belakang. Aduh, bentar deh. Sebelum ke topik utama, sekarang aku mau tanya deh sama kamu, emang ada perempuan yang mau sama kamu? Kebetulan aku sekarang udah punya istri dan aku udah berkeluarga. Hah? Kamu udah punya istri? Ya. Aku nggak salah dengar? Beneran, aku udah punya istri dan aku udah berkeluarga. Emang ada perempuan yang mau nikah sama cowok kayak kamu? Buktinya istri aku mau sama aku. Salah, paling juga istri kamu tuh jelek, dekil, nggak perawatan. Ya jelas lah, mana mungkin ada cewek cantik yang mau sama kamu. Sedangkan gaji kamu aja cuman pas-pasan, kan bisa makan aja udah alhamdulillah. Gaji aku pas-pasan buat makan, belum tentu aku nggak bisa ngasih ke istriku dong. Ya. Nafkah itu dari suami. Ya betul, emang nafkah itu dari suami. Tapi kalau kamu cuma mengandalkan gaji kamu yang cuma satpam ini, emang cukup buat perawatan istri kamu? Nanti kamu lihat istri aku kaget, istri aku cantik kayak gitu. Aduh,
Iya, paling aku kaget ngeliat istri kamu yang jelek buruk rupa itu. Iya, nggak apa-apa lah. Istri aku menurut kamu itu buruk rupa nggak apa-apa. Yang terpenting nggak buruk sifat kayak kamu merendahkan aku, ngehina aku kayak gini. Alah, udah deh, nggak usah banyak omong. Ya udah, kamu mau menanyakan apa? Garasi tempat mobil truk yang buat pembangunan di mana? Oh, proyek belakang. Iya, yang dipimpin sama Pak Abil. Loh, kamu pacar Pak Abil? Ya iyalah, kamu kenal. Ya pasti kenal, udah pasti bos kamu kan? Ya. Tapi inget, dia kerjanya di dalam ruangan, di kantor ya, bukan di proyek. Oh ya udah, kalau kamu istri Pak Abil. Jadi kamu dari sini ya, tinggal lurus, belok kanan, mentok, belok kiri. Di sana udah banyak truk-truk dan mobil-mobil parkir. Sebenarnya kamu nggak, ya kalau lewat pintu belakang itu langsung masuk. Tapi kalau kamu lewat depan perumahan, kamu harus lurus ke kanan, ke kiri. Di sana udah banyak mobil-mobil truk. Ya udah, aku udah paham. Ya udah, kalau gitu aku mau nyamperin pacar aku dulu. Bye. Cinun kayaknya kebingungan nih. Gimana sih? Udah dibilang ke kiri malah ke kanan. Aku harus samperin si Cinun nih. Kasian juga ya. Kayak gitu. Kalau sok tahu, kebingungan kan? Kayaknya beneran di sini deh. Ini buktinya di sini banyak truk-truk. Tapi pacar aku kemana? Kok nggak ada sih? Motor siapa nih yang dia pakai? Bagus banget. Ih, apaan sih? Val, sepeda motor siapa yang kamu pinjam? Pinjem. Kalau aku yang naik motor ini, iya ini punya aku lah. Alah, udah deh Val, kamu tuh nggak usah pura-pura kalau sepeda motor ini punya kamu. Kamu tadi cuman malu aja kan, karena udah dihina sama aku, makanya kamu pinjem motor orang lain buat kamu pamerin ke aku. Mungkin itu kamu, tadi saat kamu pamer pacar kamu. Kalau aku ya, aku mau naik apa lagi, di depan nggak ada motor, cuma motor aku. Val, lagian ya mana ada seorang satpam punya sepeda motor bagus mahal kayak gini. Dari gaji kamu aja nggak mungkin cukup, Val. Ya tapi kamu kan nggak tahu aku punya usaha online apa kayak gitu kan. Kalau kamu punya usaha online, ngapain juga kamu kerja jadi satpam? Ya nggak apa-apa, karena ini pekerjaan awal aku. Semenjak aku dulu nggak berbisnis di online, nggak usaha di online, kerjaku ya satpam. Aku nggak boleh dong. Iya, munafik harus meninggalkan pekerjaan aku. Orang bodoh mana yang ketika udah punya usaha sendiri tapi dia masih milih kerja sama orang lain? Iya, nggak apa-apa kan, suka-suka aku. Aduh, emang susah ya kalau ngomong sama orang batu. Batu, maksud kamu apa? Keras kepala. Oh, keras kepala. Ya tapi ini kan motor bener punya aku nggak bermaksud pamer-pamer sama kamu. Emang kamu pikir aku harus percaya sama kamu? Iya, itu terserah kamu. Kamu mau percaya tidak sama aku ya terserah kamu, Cinun. Val, kamu tahu nggak sih, harga sepeda motor ini aja itu bisa buat beli mobil. Ya, terus? Lagian, kalau kamu mana sanggup? Ya kan aku nabung. Nabung? Buat istri, nabung buat beli motor, beli apa yang aku butuhkan, kayak gitu. Val, dengan cara kamu ngomong kayak gitu udah kelihatan banget bohongnya. Dengan cuman gaji kamu yang cuman satpam, kamu mana mungkin bisa nabung, apalagi sampai kebeli sepeda motor kayak gini. Masih nabung buat istri kamu. Emang cukup gaji kamu? Ya udah deh Val, mending kamu pergi aja dari sini. Lagian aku juga udah ketemu kan sama garasinya. Iya, sampai ke belakang garasinya kan? Iya. Ya aku kesini karena kamu kebingungan, aku kasihan. Di CCTV kamu kebingungan. Aku udah bilang ke kiri, kamu ke kanan. Ya karena tadi aku lupa, tapi kan sekarang udah ketemu, jadi mending kamu pergi aja. Takutnya nanti pacar aku kesini malah ngeliat aku sama kamu jadi salah paham. Iya udah, Cinun, kalau kamu udah tahu lokasinya tunggu di sini ya. Ya. Karena kamu terpantau CCTV. Iya, udah pergi. Sana kembalikan tuh sepeda motornya, pamer kamu tuh nggak ngefek buat aku. Yang pamer siapa? Iya kamu lah. Pamer sama mantan tuh. Aduh, pergi. Orang dia cuma satpam, mana mungkin dia tuh bisa sanggup beli sepeda motor kayak gitu. Aduh, pasti istrinya juga jelek. Paling juga cantikan aku kan. Untung aja aku udah putus sama dia. Ih, amit-amit kalau misalnya aku jadi istri dia. Lagian nih pacar aku mana sih? Dari tadi ditungguin juga. Sayang, kamu udah tadi di sini? Aduh sayang, kamu tuh dari mana aja sih? Aku tuh dari tadi tahu nungguin kamu. Masih banyak kerjaan di luar. Kok kamu pakai sendal ke sini?
Ya udah sih sayang, lagian kan sandalnya juga sopan. Tapi kamu jadi kan mau ngelamar kerjaan? Ya iyalah sayang, jadi aku butuh banget kerjaan tahu. Ya siapa tahu udah gak jadi. Soalnya aku lihat ya penampilan kamu udah gak pakai sepatu. Ya udah sih sayang, biarin aja. Ya udah sekarang kita kemana nih? Ntar, soalnya bos aku tadi bilangnya tuh di belakang. Siapa? Bu bosku. Bu bos? Bu bos. Ih, sampai gitu sih. Bos kamu perempuan sayang? Iya dong. Ya dia meskipun perempuan tapi orangnya udah sukses kok. Ya kan. Banget ya. Kamu kan tambah enak nanti ngobrolnya kalau sama-sama cewek lah. Ya juga sih. Ya udah kita langsung ke kantornya. Ya jangan buru-buru dong. Tapi aku pesen ya nanti kalau kamu udah kerja jangan malu-maluin aku kan. Aku juga gak enak sama bos aku. Kamu kan pacar aku di sini. Aku tuh nggak mungkin malu-maluin kamu. Aku tuh di sini tuh niat kerja yang sungguh-sungguh. Apalagi ya kerja di bagian marketing itu udah impian aku. Ya makanya aku kan juga nyaranin kamu kerja di sini soalnya kan marketing kan ya passion kamu juga. Itu kamu tahu. Jadi nggak mungkin dong kalau aku malu-maluin kamu. Ya sih. Sayang bentar. Kira-kira aku keterima nggak ya sayang? Ya mudah-mudahan aja keterima. Soalnya kayaknya Bu Bos juga butuh deh karyawan yang di bagian pemasaran juga. Ya lagian pacar aku kerja di sini, masa aku nggak bakal keterima Ya, sih? ya Kan ada nggak orang gitu. dalam. Ya nggak gitu juga dong. Kita harus profesional. Meskipun aku udah kerja di sini, masa kalau kamu ya gak sesuai kriteria Bu Bosku, masa aku diterima? Ya nggak juga lah. Ya juga sih ya. Ya udah, kita sekarang ke sana aja yuk sayang. Ya udah, kalau mau ke sana, ayo. Yuk. Ya semoga aja Bu Bos masih di sana ya. Iya. Permisi. Oh, Iya Bu. Iya Bu. ini orangnya Pak Abil. Iya bener Bu. Ini pacar saya Bu. Ah, Citra. Cinun. Pak Abil, apa sudah disampaikan sama Mbak Cinun apa yang saya butuhkan? Ya semuanya sudah selesai Bu. Ya, bagus. Gimana kalau kita langsung ke lapangan aja? Kita lihat apa yang harus kita upgrade. Bu, saya boleh bertanya nggak? Boleh? Gimana? Untuk kerja di sini apa ada minimal followers ya? Untuk pekerjaan? Iya. Oh nggak ada Mbak, kita udah menyiapkan sosial media sendiri. Nanti Mbaknya di bagian tag aja. Kalau masalah editor, nanti juga ada di bagiannya masing-masing. Jadi Mbaknya cuma fokus di tag aja. Oh. Dan Mbaknya harus memperbarui apa yang tren. Nanti Mbaknya bisa upgrade lah ke depannya. Iya, saya ngerti Bu. Udah, sekarang langsung ke proyek Pak Abil. Ya iya, boleh. siap. Mbak Jinun kurang lebihnya seperti itu ya. Udah paham semua kan? Sudah Bu. Dan yang belakang tadi itu nanti saya minta upgrade lah semaksimal mungkin mengikuti ya zaman yang sekiranya dibuat pemanis apa-apa. Dan yang di depan juga pojokan-pojokan itu nanti dikasih lampu sorotan boleh biar lebih. Iya, baik Bu. Pokoknya saya minta tolong semaksimal mungkin dan sebagus mungkin. Jadi orang-orang biar tertarik. Dan yang satu lagi Pak Bil yang saya pernah bilang di belakang, yang lahan yang kosong dulu saya bakal bangun khusus permainan anak-anak. Berarti jadi sesuai playgroup. konsep yang pertama ya Bu? Bener banget. Jadi nanti Mbak Cinun itu tugasnya boleh minta saran sama Pak Abil, tapi kalian kan beda naungan nih. Kalau Mbak Cinun kan Bagian marketing. beda sama. Tapi nggak apa-apa kalau saling masukan Ya, ya boleh. apa, kita saling kolaborasi aja kan. Ya. Nanti kalau misal dananya kurang atau apa langsung hubungi yang keuangan di kantor. Siap. Baik Bu. Ya kalau gitu. Kita lanjut. Oh ya Pak bilang ini sudah laku ya? Iya, sudah laku. Kalau yang ini dulu Mbak, ini contoh rumah di sini. Jadi sekarang udah laku, nanti Pak Abil bisa bangun yang di sebelahnya sana buat contoh Ya, perumahan di sini. siap Bu. Saya minta dibangun semaksimal mungkin, semenarik mungkin, biar orang-orang pada tertarik. Oh iya. Ya nanti saya bisa buat inilah video atau Iya. apalah buat menarik orangnya. Permisi saya angkat telepon dulu ya. Oh, iya, iya Bu, silakan, Bu. silakan. Sayang, Bu bos kamu tuh cantik banget ya. Ya emang bos aku emang cantik. Iya, aku aja juga heran tadi. Oh ya, ngomong-ngomong bos kamu tuh udah nikah? Ya kebetulan bu bos aku tuh udah nikah. Cuma suaminya tuh ya gimana ya? Ya jelasnya ya agak sebanding aja pekerjaan sama bu bos aku sama suaminya. Ya malahan kerjaan suaminya tuh masih tinggian aku. Ah serius sayang? Iya. Kok bisa mau ya bu bos kamu tuh sama suaminya? Ya aku juga gak tahu juga sih. Masalahnya kan aku kenal sama bu bos dan kerja di sini mereka udah nikah. Jadi ya asal usulnya juga gak tahu. Ya mungkin mereka merintis berdua dan pekerjaan utama suaminya ya emang itu. Ya juga sih ya, tapi kalau aku sih nggak bakal mau ya, sekalipun kita tuh merintis bareng, tapi kalau pekerjaan aku lebih tinggi daripada suami aku,
Hanya sih. Ya, agak gitu juga lah. Ya mungkin mereka punya riwayat, mereka suaminya gak bisa ninggalin pekerjaannya karena itu pekerjaan utamanya. Dan nanti kalau kamu udah nikah sama aku, kamu tuh harus meniru bos aku. Niru yang Ya, kamu harus menerima aku meskipun keadaan aku dan pekerjaanku ya seperti apa kayak ibu bos aku. ya nggak mau lah kalau misal nanti aku udah pekerjaan yang jabatannya lebih tinggi daripada kamu, aku tinggalin kamu. Kamu jadi gitu sih? Enggak sayang, aku cuma bercanda, jangan serius gitu lah. Ya, kalau kamu gak bisa nerima aku, ya aku juga bisa ninggalin kamu lah. Ya jangan kayak gitu lah sayang, masa kamu mau ninggalin aku sih? Pak Abil, kita lanjut ngobrol di kantor boleh ya? Oh, Soalnya oke, saya siap. masih mau ke belakang, ada suami saya. Oh, suami ibu main ke sini? Iya. Oh, Mari, iya. duluan ya. Oh, iya bu. Iya, Bu. Nah, tuh habis ini mumpung suaminya bu bos aku ke sini, kalau kamu pengen tahu ya habis ini di kantor. Oh gitu ya udah. Kamu yakin? Tapi kamu bakal kaget deh kalau lihat suaminya. Kenapa? Ya, habis inilah kita lihat. Tapi kita ambil mobil dulu ya di sana ya. Yaudah yuk. Udah, yuk. Sayang, kenapa kalau aku minta duit sama kamu buat ganti HP? Kan HP aku udah jadul. Kamu kenapa? Enggak, batuk gara-gara kamu minta HP. Masa kamu gitu aja batuk sih? Ya nantilah gampang kalau udah gajian. Lagian aku rencananya mau gasbon sih sama ya bu bos aku. Kasbon buat apa? Aku pengen ganti velg sih. Ya biar agak bagus dikit lah. Sayang, HP kamu tuh masih bagus. Ya kan HP kamu juga masih bagus. Sayang, HP aku tuh udah kudet. HP aku sama HP kamu tuh masih terbaru HP kamu. Ya nanti kan kamu juga dapat gaji toh dari sini. Kan kamu juga kerja di sini. Tapi kan aku pengennya tuh minta sama kamu. Gaji aku yang sekiranya utuh dong buat aku. Ya, nanti uang ya gaji aku dong yang habis. Ya gimana sih? Kamu mau nikah sama aku tapi kamu nggak mau ngasih uang sama aku? Ya kan kita kan masih belum nikah. Jadi ya Ya berarti kamu nggak mau nikahin aku? ya nantilah kalau udah nikah semua uang aku milik kamu. Cuma kalau sekarang ya kita aku sedikit aja lah buat kamu ya. Dasar pelit. Ya bukan pelit, Emang cuma nyatanya kayak gitu kok. ya nantilah aku ganti HP-nya. Awas ya kalau kamu bohong. Ya nanti kalau udah ada uang. Aduh sayang, kenapa sih kalau kamu tuh habis gajian langsung ngasih? Bentar, kok kayak suaranya sepeda motor? Stop! Ih, dasar kamu tuh ya satpam gak sopan. Masa kamu gonceng bumbu sampai peluk-pelukan kayak gitu? Mana sepeda motornya hasil minjem lagi? Mbak, Apa sih? sebelumnya mbaknya punya masalah apa sama suami saya? Apa bu? Suami? Dia suami bu bos aku, jangan. Alah, mana mungkin sayang, bu bos tuh bisa punya suami kayak si Ya Noval. mungkin aja kan aku udah bilang tadi kalau suaminya emang ya Alah, udahlah. Mbak, saya kira mbaknya sopan ya, ternyata sama suami saya sendiri omongannya kayak gitu. Bu, saya sebelumnya mohon maaf dulu ya Bu. Mana mungkin seorang bu bos kayak ibu punya suami kayak Noval yang kerjanya cuma satpam rendahan, mana sepeda motornya pinjam lagi? Mbak, Pak Abil, Sayang, udah nggak usah. kalian kok bisa kenal sama orang yang gak sopan kayak gini? Fabil, apa kabar? iya Mas. Ini siapa Fabil? Ya ini pacar saya Pak Bos. Oh, pacarnya Pak Abil. Iya. Sayang, Dia tadinya mau aku kerjakan di bagian pemasaran, cuma karena kelakuannya udah kayak gini ke kamu, aku nggak bisa. Bu, maaf, kok jadi kayak gitu ya? Emang bener si Novel ini suami ibu? Sayang, udah stop. Kamu tuh udah, Fabil udah. Sayang, jadi gini, aku mau sedikit cerita ya Fabil. Namanya juga kehidupan dan dunia ini menurut aku meskipun luas, kalau kita masih ya satu kota itu sempit lah. Jadi dulu Cinun ini bisa dikatakan masa lalu aku. Sayang, ya gak usah kayak gitu Enggak. Aku nggak apa-apa. Aku meskipun mau ketemu sama 10 masa lalu kamu, tapi kalau masa lalumu kayak gini nggak sopan banget, aku nggak bisa nerima. Iya, Cinun, pekerjaan aku memang satpam. Tapi aku bangga dan aku bangga dengan penghasilannya. Buktinya, yang kamu bilang tadi, nih istri aku buruk rupa dan aku nggak bisa menafkahi istri aku. Buktinya istri aku cantik. Tanya aja, dia dikasih nafkah atau tidak? Meskipun istri aku seorang bos, aku nggak pernah tahu isi ATM dia dan nggak pernah ngotak-atik uang dia. Malah aku yang sering kasih. Tanya aja. Masa sih? Bener Mbak, nyatanya seperti itu. Cinun, tugas laki-laki wajib itu bertanggung jawab.
sebesar apapun, sekecil apapun penghasilan aku, yang penting aku ngasih sama istri aku cukup. Dan istri aku merasa cukup dengan apa yang aku kasih. Sebelumnya, Pak, Bu, ya saya mewakili pacar saya minta maaf, tapi semua saya serahkan sama Bu Citra bagaimana nanti pacar saya diterima atau enggaknya. Pabil nggak salah, semua salah si Cinun. Bu, saya butuh pekerjaan ini, Bu. Jadi tolong ya tetap terima saya di pekerjaan ini. Gimana Mbak? Mbaknya bilang masih butuh sama pekerjaan ini. Butuh. Sedangkan mbaknya aja nggak bisa menghargai suami saya karena harga diri suami saya itu adalah harga diri saya, Mbak. Begitupun sebaliknya. Kalau mbaknya sekarang aja seperti ini, gimana ke depannya? Apa saya masih bisa memperkerjakan orang yang nggak bisa menghargai suami saya? Bu, sebelumnya saya nggak tahu kalau sebenarnya si Novel ini suaminya Ibu. Udah lah Mbak. Pabil, saya minta maaf banget. Tadi saya sudah CC pacar Pak Abil, cuma sekarang saya nggak bisa, Pak. Saya minta tolong carikan orang lain untuk menggantikan. Siap, Bu. Sayang, jadi Cinun mau ngelamar kerja di sini. Sudah aku SCC sayang. Cuma sekarang aku nggak bisa. Sayang, apa nggak ada kesempatan 2 kali buat si Cinun? Nggak ada sayang. Aku nggak bisa karena kamu udah nggak dihargain sama orang lain. Ya udah, makasih ya. Cinun, dari sini kamu belajar bahwa orang sukses itu tidak semuanya dia memiliki ijazah, tapi melainkan dari sebuah pengalamannya juga. Oke, assalamualaikum. Mari Pabil. Waalaikumsalam. Sayang. Oh iya, sekarang kamu tahu kan kalau yang aku bilang tadi itu semua nyata, dan aku ini motor nggak pinjem, dapat dari hasil keringat aku sendiri. Oke? Karena aku nggak tahu. Jangan, kamu kok bisa-bisanya seperti itu? Ya, aku nggak tahu juga kalau memang si Novel itu suaminya bos kamu. Tadi aku kan udah bilang, kamu jangan sampai malu-maluin. Ternyata kamu udah malu-maluin aku di depan mereka. Udahlah, nggak usah dibahas. iPhone gimana? Enggak, aku gak mau tahu. Loh, kok jadi nggak mau tahu sih? Kan aku udah bilang, aku minta iPhone sama kamu. Ya udahlah.